Operasi garis dalam ini sudah masuk ke pekarangan rumahnya Prabowo. Orang-orang Jokowi yang hari ini melaksanakan operasi garis dalam. Termasuk demo ini. Tidak lazim ketika polisi begitu membuka ruang untuk tentara masuk terlibat dalam penanganan demo. Karena bagi polisi, ini adalah bentuk superioritas polisi yang nggak boleh diganggu-gugat. Paling mengerikan lagi, saya lihat Asintel Kostrad kemarin memberikan pengarahan kepada massa demonstran. Waduh, ini kerawanan. Kalau saja terjadi perlawanan atau terjadi tindakan, misalnya pelemparan, satuan tempur loh, Pak. Kostrad. Kehadiran pasukan tempur pada saat kemarin itu bagian dari sebuah skenario menurut Bapak? Tentara tanpa sadar digiring ke Kelinggurun, ya kan, oleh Parcok ini. Inilah political terrorism. Karena apa? Sasarannya terukur, terpilih, yaitu anggota dewan, gitu. Agar DPR jangan coba-coba melakukan upaya pengungkapan kasus-kasus Jokowi pada masa lalu, apalagi pemaksulan Gibran. Kelihatan sekali bagaimana mereka membagi tugas. Kan kita lihat siapa yang bermain. Di sana ada YouTuber Nusantara, di sana ada Cokro TV, di sana ada Laskar Cinta Jokowi. Bahkan sebelum kejadian ini mereka sudah mempropagandakan untuk demo. Modus yang digunakan kemarin dalam aksi massa itu adalah pola dua pihak dikendalikan. Pelaku, pengaman, ini di bawah satu kendali. Ini cukup memerlukan energi dan logistik yang besar. Ada pendana, ada pelaku, ada pengaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kita menyaksikan sepekan terakhir ini, kita betul-betul sadar dan tersadarkan bahwa Indonesia sangat tidak baik-baik saja. Bandung mengulang tahun 48 ketika kota itu menjadi lautan api. Menyala di mana-mana. Jakarta juga demikian. Bahkan kita menyaksikan sesuatu yang mengiris dada kita, mengiris perasaan kita. Ada penjarahan. Ada penjarahan yang bagaimanapun akan selalu membuat dada kita sebagai bangsa tergetar. Tiba-tiba kemudian polisi melontarkan bahwa anarko berada di balik semua. Apakah bisa secepat itu? Kita tidak tahu dan kita akan coba gali nanti pada pembicaraan kita kali ini. Tetapi satu hal, setelah hari-hari ini kita merasakan sesuatu yang agak mendingin. Ada 4 orang yang, katakan saja dengan gampang saya katakan, sudah dibebas tugaskan dari tugasnya di DPR. Ada janji untuk mengkaji kembali tunjangan anggota dewan yang terhormat. Ada janji dari partai-partai untuk mencoba lebih bijak ke depan. Tapi ada yang belum melakukan apa-apa. Dan dalam penilaian kami itu adalah Presiden Prabowo. Sebab apa yang dilakukan di DPR barangkali juga bukan persoalan besar sebetulnya. Dia hanya adalah persoalan susulan yang kemudian menjadi pemantik kedua atau ketiga. Tapi persoalan besarnya soal kesewenang-wenangan aparat, brutalitas kepolisian, soal begitu buruknya kinerja menteri-menteri ekonomi, buruknya kinerja ekonomi pemerintah, sama sekali belum disentuh oleh Pak Prabowo. Tapi itu tentu akan menjadi perbincangan kita di saat lain. Saat ini kita akan mencoba menggali lebih dalam dari seseorang yang sudah lama berkecimpung dalam persoalan ini. Dalam persoalan intelijen, dalam persoalan kerusuhan dan massa. Dia adalah, kembali kami hadirkan bersama kita di sini, Bapak
Sri Rajasa Chandra, seorang mantan agen BIN. Terima kasih kembali Sama-sama. bersama Assalamualaikum. bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali apa yang Ya. saya jadikan pengantar tadi jauh dari cukup untuk untuk merangkum sebuah persoalan yang Ya, terlalu runyam ini ya. sangat cukup sekali. Sepekan terakhir Iya, ini. iya. Ada satu hal yang ingin saya jadikan pertanyaan pertama kepada Bapak. Ya. Ada kepercayaan lama di pemerintah kita, yaitu bahwa gerakan massa, aksi-aksi massa itu selalu memerlukan penyandang dana atau bohir lah katakan. Menurut penilaian Bapak, setelah memantau situasi sekian lama ini, apakah ada juga bohir dalam gerakan-gerakan kemarin? Terima kasih. Hal seperti ini tentunya mungkin bukan sebuah rahasia lagi. Ya. Apalagi kegiatan aksi massa kolosal. Ya. Kemudian dengan target-target mendekati situasi chaos gitu ya. Iya, betul. Tentunya ini memerlukan energi, memerlukan logistik yang tidak kecil. Iya. Apalagi kalau kita lihat bahwa modus yang digunakan kemarin dalam aksi massa itu adalah pola dua pihak dikendalikan. Pelaku, pengaman ini di bawah satu kendali. Oh, bisa diulangi. Dua pihak dikendalikan. Pengaman maupun pelaku aksi berada dalam satu genggaman. Nah, ini cukup memerlukan energi dan logistik yang besar. Gitu. Oleh karenanya semua ini kegiatan ini, ya kan, kegiatan semacam 3 in 1 ya. Ada pendana, ada pelaku, ada pengaman. Nah, ini membutuhkan biaya. Dan saya mendapatkan informasi yang sangat dipercaya bahwa ini tidak lepas juga dari sakit hatinya para koruptor, khususnya kasus Pertamina yang hari ini masih DPO gitu ya. Dan ini menginginkan situasi di negeri ini chaos. Orang ini terkait kasus Pertamina, orang ini DPO. Ya. Apakah orang ini adalah Riza Halid maksud Bapak? Betul. Riza Halid punya dendam, dendam pribadi, dendam politik ya terhadap pemimpin Indonesia sekarang Prabowo. Oleh karenanya maka dia. Bukankah dulu Pak Prabowo dalam tanda petik berada dalam Pak Riza Halid dulu menjadi pendukung Pak Prabowo di 2014? Betul. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Riza Halid melakukan kebohongan. Dia tidak store dana yang dijanjikan kepada kubu Prabowo dalam rangka pemilu. Iya, betul. Itu fakta. Jadi sebetulnya yang dendam itu siapa? Apakah Pak Riza Halid atau Pak Prabowo yang dibodohin gitu Pak? Awalnya Prabowo dendam, tapi setelah kejadian ini Riza Halid juga dendam sama Prabowo. Dan satu hal lagi kan, ada kegiatan-kegiatan Hasim yang dijegal untuk di Pertamina. Seperti pernah waktu itu terjadi Hasim membawa seorang investor perminyakan dari Rusia. Akhirnya dijegal sama Riza Halid. Jadi seperti itu situasinya. Dan sekarang kan inilah peluang Riza Halid membalas sakit hatinya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tadi Bapak mengatakan bahwa dua pihak, pendemo maupun yang menjaga katakan saja yang menahan para pendemo ini dikendalikan oleh satu kekuatan. Kekuatan itu apakah yang tadi Bapak sebutkan Riza Halid? Ya, artinya gini, Riza Halid boleh dikatakan hanya penyandang dana, tapi pengendali di sini ya kan, tentunya saya bisa meyakinkan ini adalah geng Solo. Gitu. Geng Solo. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini terjadi begal demo nih Pak. Jadi kan, boleh dielaborasi Pak. Kita bisa lihat awalnya ajakan untuk demo itu memang cukup viral pada saat dengan waktu yang sama 25 Agustus. 25 Agustus kemarin yang pertama. Cuma narasi yang digunakan adalah satu, tangkap Jokowi maksudkan Gibran dengan menggunakan mekanisme DPR. Gitu. Tapi di dalam perjalanan ini bergeser. Gitu. Isu DPR justru diangkat ke permukaan bahwa DPR hedonis, DPR menerima tunjangan yang berlebihan sehingga DPR tidak layak menjadi wakil rakyat. Dan sayangnya begitu ya.
Sayangnya memang tunjangannya berlebihan dan Iya, herois. kebetulan seperti Iya. itu kondisinya. Iya, iya. Sehingga terjadilah amarah rakyat bahwa DPR harus dibubarkan, DPR harus digusur. Nah, ini proses begal demo. Nah, 25 kemarin itu adalah aksi demo ya, yang terdiri dari berbagai entitas ya latar belakang. Nah ini juga jadi unik gitu loh demo kali. Di mana-mana demo selalu satu entitas, entah guru, buruh gitu ya. Ini bermacam latar belakang. Nah inilah sesungguhnya demo yang bukan original demo. Jadi ini demo yang sudah dibajak nih, sudah dibegal, ya kan? Tapi kelihatannya juga tidak terlalu berhasil. Oke, Pak. Kalau misalnya tadi Bapak mengatakan bahwa demonstrasi itu selalu satu entitas. Kalau buruh-buruh, Iya. kalau guru-guru, Iya, kalau iya, misalnya apalah orang yang dirugikan karena kasus tertentu mereka. Betul. Tapi bukankah soal kesulitan hidup itu dirasakan semua, Pak? Semua entitas. Betul. Cuma kan sekarang persoalannya kan narasinya, ya kan? Betul. Narasi ini kan adalah sebuah pesanan dari kekuatan politik tertentu yang merasa terusik. Iya. Ya kita bisa lihat kan, pada saat awal narasi yang digunakan adalah tangkap Jokowi dan paksakan Gibran dengan menggunakan mekanisme DPR. Nah, DPR kan menjadi ancaman gitu buat kelompok yang merasa bagian daripada Jokowi dan Gibran. Gitu. Sehingga apa? Sehingga dibuat ancaman karena DPR ini yang kemudian menjadi pelaku. Iya, jadi pintu gerbang kan masuk ke persoalan itu. Makanya DPR harus digusur gitu. Sehingga muncullah aksi demo yang difabrikasi ini, kan? Yang dikemas tadi dari orang-orang pesanan gitu. Gini Pak, apa yang kemudian membuat Bapak sebagai seorang yang lama berkecimpung di persoalan ini dengan yakin mengatakan bahwa aksi ini bukan aksi inilah, ada banyak aksi yang kemudian dipabrikasi. Ya jelas ya. Kalau kita lihat bagaimana Jumhur juga mengatakan, wah ini bukan kami tidak tahu kalau misalnya kemudian berkembang narasi yang bubarkan DPR, makanya Jumhur meminta untuk tidak terlibat kelompoknya Jumhur buruh. Jumhur ini adalah ketua Serikat Buruh terbesar di Indonesia. Ya. Nah dari situ sudah kelihatan Pak bahwa gagasan demo yang awal ini sudah bergeser. Jumhur membaca ini gitu Pak. Bahwa ini ada kepentingan apa? Kepentingan yang akan digusur sebelumnya, yaitu kelompok Jokowi. Gitu. Nah, jadi ini bukan counter demo, ini begal demo. Ini begal demo. Terjadilah tanggal 25 ya kan. Kemudian yang menjadi janggal lagi ya kan, bagaimana polisi menunjukkan seakan-akan lemah dalam menangani kasus aksi unjuk rasa kali ini. Ya. Bahkan terkesan membiarkan instalasi mereka dibakar, fasilitas kendaraan mereka dirusak oleh massa tanpa ada perlawanan yang berarti. Nah, artinya apa? Ya kan? Ini kan polisi memberi ruang agar situasi ini menjadi chaos, gitu loh. Karena ada pengendalinya, Pak. Kalau yang dipirsa oleh publik, kan polisi yang begitu, begitu eksesif, begitu brutal. Mengapa tadi Bapak mengatakan seolah-olah polisi justru membiarkan? Dan memang, tidak kurang, kesan saya, kurang melawan gitu. Ya inilah. Karena polisi juga dikendalikan oleh satu kekuatan, makanya polisi menggunakan standar ganda, gitu loh. Di satu sisi dia represif, tapi di sisi lain dia membiarkan agar situasi ini chaos. Dia represif juga agar chaos. Kemudian terjadi pembakaran oleh aksi massa, ini juga dalam rangka menjurus ke chaos, gitu loh Pak. Kalau begitu pengendalinya adalah geng Solo lah. Kan? Iya, betul. Karena kita lihat pada saat demo ini dibegal, kan kita lihat siapa yang bermain. Di sana ada YouTuber Nusantara, di sana ada Cokro TV, di sana ada Laskar Cinta Jokowi. Bahkan sebelum kejadian ini mereka sudah mempropagandakan untuk demo. Dan itu ada di videonya. Ada. Jadi rasanya kita juga nggak perlu takut lah untuk menyatakan bahwa siapa di belakang aksi demo ini, gitu loh. Apa bukti yang bisa mempertautkan Riza Halid yang
dendam dan merasa dikecewakan Prabowo, kemudian berjalin kelindan dengan kekuatan geng Solo. Kita kan tahu, Pak, jadi bahwa persoalan kasus korupsi Pertamina itu korupsi kebijakan, Pak, Betul. yang dibiarkan sekian lama, ya kan, di mana godfather-nya adalah Riza Khalid, ya kan? Betul. Dan tentunya tidak lepas dari kepemimpinan Jokowi pada saat itu. Betul. Kemudian di situ juga ada Erick Thohir, gitu, Pak, ya. Nah, ini kan sebuah kecemasan bersama nih, ketika Prabowo udah mulai mengusik, ya kan, kepentingan mereka. Ya, tentunya sekarang ini Riza Khalid juga berkepentingan, Pak, gitu. Dan juga saya yakin, ya kan, kubu geng Solo juga sekarang menagih janji, artinya gini, dukung, bantu, dan itu sudah merupakan satu sistem yang sedang berjalan, Pak. Jadi boleh dikatakan begini, zaman Jokowi itu korupsi udah kayak pesugihan, satu saat ditagih loh, gitu. Satu saat ditagih kan, untuk kepentingan politik Jokowi dalam mempertahankan supremasi politik dinasti. Bapak tadi menyebut satu nama, Erick Thohir, Menteri BUMN saat ini, ya. Bagaimana kemudian faktor Erick Thohir ini bisa kemudian Bapak masukkan ke dalam tadi kolaborasi antara geng Solo dengan kekuatan Riza Khalid? Karena begini, Pak, sekali saya katakan bahwa kasus korupsi Pertamina ini adalah korupsi kebijakan. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Dia tidak bisa bermain pada level tengah atau bawah, karena ini kebijakan. Sehingga, ya kan, patut dicurigai Erick Thohir terlibat. Kemudian, ya kan, kenapa sampai hari ini mantan direktur Pertamina, Nike Widiawati, yang sudah jadi tersangka tapi ditunda, ya kan, kasusnya. Karena apa? Karena akan sampai ke sana juga nantinya, kan. Oh, ini entry point Ibu Nike ini bisa jadi entry point. Iya. Kan kemarin sudah dipanggil kejaksaan. Tapi tangguhkan penahanannya. Hilang begitu. Nah, ini kan satu bukti gitu loh, bahwa ada upaya ingin memutus mata rantai kasus korupsi ini sampai di level manajer Pertamina. Betul. Tidak kemudian merambat pada otak-otak. Betul. Pak, begini. Ini ada hal yang menarik juga bersangkutan dengan apa yang terjadi di hari-hari kemarin. Ada penangkapan, katakan saja di sini dikatakan agen Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Apakah itu benar? Benar. Itu memang kalau saya lihat itu sebuah kecelakaan tugas, ya. Yang saya pikir tidak boleh terjadi, gitu loh. Apalagi kasus ini apalagi persoalan terjadi di dalam negeri, kan. Seharusnya kan sekelas Badan Intelijen Strategis atau mungkin petugas intelijen, dia kan bisa menggunakan jaringan. Tidak dia harus langsung terjun ke lapangan, sehingga menimbulkan blunder, ya. Apalagi situasi seperti sekarang. Apalagi saya yakin itu ketahuan karena dia bawa senjata dan segala macam. Karena jadi itu kecelakaannya yang Bapak maksud dengan kecelakaan tugas itu sebetulnya dia ingin gathering informasi sendiri. Betul. Karena gini, Pak, seringkali rutinitas, ya kan, membuat petugas jadi lengah. Hari ini dia terlibat dalam pencarian informasi, kan, di satu tempat aman, besok aman. Dia pikir selamanya aman, gitu, sehingga terjadi blunder, dan selalu begitu. Ada semacam bacaan di publik tentang kejadian ini adalah bahwa ada bukan keretakan, ada semacam gesekan antara TNI dan Polri yang kemudian udah pasti ketika ada peluang untuk mengeksploitasi nama baik TNI diangkat. Seharusnya kan kalau kita bicara demi kepentingan institusi keamanan segala macam, harusnya kan polisi tidak melakukan blow up dong terhadap kasus itu, ya kan? Oh, artinya memang sengaja kemudian penangkapan ini di blow up sama polisi. Apalagi sebelumnya juga sudah kejadian, kan, Densus 88 yang diambil oleh BAIS, kasusnya Ferry Inkiriwang. Kejahatan, ya? Belum lama ini, kan? Iya. Nah, ini peluang buat mereka, ya kan, di blow up. Ini kan sebetulnya konflik tradisional yang sebetulnya justru melemahkan soliditas, ya kan? Betul, antara aparat, ya? Iya, betul. Ada lagi bacaan lain, Pak, dalam soal mengapa ini di blow up itu?
menurut Bapak? Ya tadi apa namanya ego sektoral. Oke. Ego sektoral yang semakin hari semakin mengkristal. Sehingga apa? Justru membuat ya kan rentannya satuan-satuan pengamanan atau satuan intelijen untuk dieksploitasi oleh pihak lain gitu. Kalau bacaan publik bahwa TNI dalam hal ini teman Bais ini Ya. itu sedang melakukan upaya provokasi, Oh, enggak. bagaimana? Enggak ya? Saya yakin dia dalam rangka Gathering. mencari informasi. Pasti itu, saya yakin. Iya. Karena sejauh ini tidak ada upaya untuk menciptakan situasi atau kondisi yang dari kondusif tidak menjadi kondusif itu. Enggak. Hanya sekedar mencari informasi. Oke. Kalau saya yakin. Dan kemudian tadi Bapak katakan kecelakaan tugas. Iya, ya. Biasanya pasti. Iya. Pasti dia membawa atribut intelijen. Iya. Entah kartu anggota, entah senjata, Iya. entah alat Ini dua-duanya komunikasi. kalau saya lihat di ini di apa Ya, namanya ya. di YouTube dan Ya. di beberapa ini memang dua-duanya dibawa, artinya kartunya Iya, juga dibawa, saya belum baca loh senjatanya berapa. juga dibawa, Iya, saya belum baca. sawar kalau nggak salah. Iya, saya belum baca loh berita itu. Tapi saya yakin itu tadi karena rutinitas. Kemarin dia bawa senjata aman di sana, di tempat ini aman, dianggap aman terus. Kejadian yang sebetulnya nggak boleh terjadi itu, Pak. Iya. Dia kan bisa baca situasi lah. Iya. Nggak harus kegiatan intelijen, nggak harus rutinitas gitu loh. Besok kalau hari ini kita jalan sini, besok kita harus ke sini. Yang agak apa yang agak ironi, Ya. ada saya mendengar bahwa orang ini sebetulnya seorang perwira menengah, Iya, mayor gitu. iya betul. Kok bisa sampai melakukan hal seperti itu, Pak? Itu dia, Pak. Karena itu tadi terbiasa dengan rutinitas, Iya. sehingga lengah, Iya. sehingga tidak waspada. Itu aja. Harusnya kan kalau dia terbiasa dengan tingkat kewaspadaan tinggi, ya seperti orang kita hari ini kita jalan sini, kita jangan tiap hari jalan sini dong, bisa Iya, dibaca. betul. Apalagi kalau dia orang intelijen, dia harus ke sini kan. Iya. Nah, ini karena rutin menganggap sepele. Iya. Oke. Pak, ini juga ada hal yang menarik di publik. Ya. Ada beberapa kalangan yang Ya. kemudian mengaitkan kasus-kasus kemarin, Ya. kerusuhan kemarin, Ya. sebagai upaya prakondisi untuk adanya darurat militer. Dan jadi memang ada faktor kesengajaan dari, katakan saja lah, Ya. alat negara untuk Ya. bikin chaos gitu. Ya. Alat negaranya Bisa. apa kita Ya. tidak Ya, kalau belum saya angkat itu sesuatu yang sangat bodoh sekali gitu ya. Ketika orang hari ini bicara tentang darurat militer, itu penerapan darurat militer sesuatu yang paling tidak populer di seluruh dunia saat ini ya. Dan sangat rugi sekali. Dan saya yakin Pak Prabowo tahu itu. Dan naif lah kalau misalnya situasi ini memang diarahkan untuk tercipta darurat militer. Justru situasi ini ya kan untuk semacam ini. Kalau saya katakan gini, demo ini ya kan bagian daripada kegiatan makar terhadap pemerintah yang berkuasa yang sah. Karena apa? Tujuannya ingin melengsarkan Prabowo. Mendelegitimasi. Iya, mendelegitimasi. Tapi masalah sekarang ya kan. Ya, sekarang masyarakat sudah mengatakan ya kan, menuntut Prabowo untuk segera mengambil langkah gitu loh. Iya. Karena ini targetnya dia gitu. Iya, betul. Bukan ini kan sebuah skenario yang tidak dibuat oleh pemerintah. Justru pemerintah ini hari ini kehilangan kontrol terhadap situasi di lapangan. Karena kontrolnya sudah diambil oleh tadi non-state aktor gitu ya. Iya. Nah, pelakunya. Jadi negara tidak punya kontrol terhadap situasi sekarang. Nah, harusnya ini kan dibaca sama Prabowo. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Ya, karena aparat keamanan sudah tidak lagi berpihak kepada ada terjadi dualisme. Katakan saja kalau yang kita sebut aparat keamanan itu adalah polisi. Iya. Mengapa sampai sekarang Pak Prabowo masih tetap mempertahankan petinggi paling atas, pucuk pimpinan polisi? Bukankah misalnya seorang narasumber kami menginventarisasi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi bahkan kan kasus kemarin saja sebetulnya sudah cukup untuk membuat beliau sebetulnya sangat cukup sekali. Sebab saya sendiri juga, ini sekarang saya juga dalam pemikiran saya juga sangat menyayangkan gitu loh. Kalaupun ada rencana Prabowo, kan, ya artinya gini, waktunya lah sekarang gitu loh. Gak bisa, artinya gini, 100 hari pemerintahan Prabowo, cawe-cawe kubu Jokowi dan segala macam harus clear. Iya, kalau dia tidak ingin disibukkan dengan persoalan selalu mundur gitu Pak. Betul. Tapi ini kan saya nggak tahu pertimbangannya apa. Nggak ngerti juga sih. Karena
sudah 200 sekian organisasi massa yang minta supaya ganti gitu. Betul. Artinya gini, untuk kali ini Pak Prabowo cobalah dengar hati nurani rakyat nih. Pasti benar gitu. Apakah yang dilakukan Pak Prabowo mengabaikan 200 tadi Bapak katakan 200 lebih lembaga resmi yang meminta Pak Prabowo bertindak tegas untuk mencopot Kapolri ini, itu upaya pengabaian yang bagaimana istilahnya? Saya melihat begini Pak, kalaupun misalnya tetap akan diambil keputusan Kapolri harus diganti, kan? Waktunya, kan? Artinya ini saatnya. Tidak ada lagi pertimbangan politik balas budi, ya kan? Kepada majikannya Sigit, gitu. Karena politik balas budi itu bukan seperti itu, Pak. Justru Prabowo politik balas budi itu kepada rakyat, gitu loh. Betul. Nah, jika seperti ini, Pak, ya, kalau Prabowo masih mengambil waktu lagi, artinya gini. Prabowo bunuh diri. Karena ini berkejaran dengan waktu loh, Pak. Apalagi terus membiarkan komposisi seperti ini terjadi dualisme loyalitas kan oleh orang pembantu Prabowo dan ini dibiarkan bunuh diri. Tidak akan bunuh diri terhadap pemerintahnya sendiri gitu. Iya, bunuh diri terhadap kekuasaan presiden dia. Artinya Prabowo tidak menjalankan kekuasaannya selaku kepala negara maupun kepala pemerintahan, gitu loh. Dia juga berkhianat dong terhadap tanggung jawabnya, Pak. Dengan cara kalau demikian, iya. Apakah Pak Prabowo tidak mendapatkan feeding informasi yang jernih, yang akurat sehingga kemudian beliau gagal mendapatkan, katakan saja mengambil solusi-solusi terbaik? Kan kita sering mendengar tuh garbage in, garbage out gitu misalnya. Jadi yang masuknya itu info-info yang buruk gitu. Apa begitu? Karena gini, kalau kita melihat komposisi pembantu Prabowo ini kan masih didominasi oleh orang-orangnya Presiden lama Jokowi kan, Pak. Nah, sehingga saya bisa memprediksi bahwa informasi yang masuk kan tidak seperti situasi yang terjadi sebenarnya. Ini masih ada pengelabuan ya kan. Karena memang saat ini ada upaya untuk menutup celah Prabowo bisa berinteraksi dengan berbagai pihak dalam rangka mendapatkan masukan. Dan ini terjadi loh, Pak. Artinya Pak Prabowo dikatakan saja diselimuti, dibatasi untuk bertemu dengan orang-orang tertentu gitu ya. Betul. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya tadi, karena di sekeliling Prabowo masih didominasi oleh tadi orang-orang Jokowi yang hari ini melaksanakan operasi garis dalam, termasuk demo ini. Jadi sekarang operasi garis dalamnya sudah masuk ke pekarangan rumahnya Prabowo. Pak Prabowo tidak menyadari ini, tidak menyadari, katakan saja lah kalau kita pakai ungkapan lama, musuh dalam selimut ini. Saya yakin sangat disadari sekali. Cuma kita sekarang ini justru kita tidak tahu apa sih strategi strategi Prabowo menghadapi situasi seperti ini. Tapi saya yakin bahwa think tanknya Pak Prabowo juga sudah memberikan masukan bahwa ini harus segera, Pak. Gitu loh. Kalau yang dikatakan tadi orang dalam, inner circle itu adalah katakan saja think tank. Apakah di antara think tank ini juga ada yang katakan saja berkiblat ke Solo? Saya yakin, saya tahu persis bahwa think tank Prabowo artinya loyalitasnya tegak lurus. Jadi siapa orang yang dekat cuma persoalan sekarang ya kan, think tank ini juga bukan bagian daripada ring satunya Prabowo gitu loh. Jadi masih ada orang-orang. Saya cuma mengira-ngira ya. Saya menerka-nerka. Kalau tidak think tank, yang biasanya kan think tank itu orang yang didengarkan dan lain sebagainya. Apa? Ajudan yang kemudian membatasi semua ini? Ajudan nggak ada Prabowo sekarang. Nggak punya ajudan. Yang ada sekretaris kabinet yang dalam hal ini juga menjadi seperti presiden. Pak Mayor Letkol Teddy. Kan? Artinya apa? Dialah yang bertanggung jawab loh, Pak, sebetulnya. Ketika ya kan informasi yang masuk ke Prabowo, ya kan informasi yang sudah difabrikasi, tidak original, dia harus tanggung jawab. Teddy harus tanggung jawab. Nggak bisa enggak, Pak. Misalnya, ya kan menghadapi situasi seperti ini, tuntutan masyarakat sudah begitu kuat ya kan untuk menggantikan Kapolri, ya kan. Sementara ya kan
ketika informasi yang masuk Prabowo situasinya masih landai-landai saja, harus dipertanggungjawabkan. TNI harus tanggung jawab ke depan. Dan ini publik harus tahu loh Pak, nggak bisa nggak. Saya kebetulan kan tidak terlalu banyak mengerti SOP day to day kepresidenannya. Apakah sebetulnya Pak Prabowo memang harus selalu katakan mendapatkan feeding dari orang yang sangat dekat dengan beliau itu, Mayor Teddy, Letkol Teddy, atau sebetulnya beliau bisa bikin bypass? Justru itu Pak, ya kan? Karena sekarang ini ya kan terjadi upaya sistematis yang membatasi ruang gerak Prabowo untuk berinteraksi dengan pihak lain. Okay. Dan entah disadari atau tidak ya kan, hari ini ya kan informasi yang masuk langsung Prabowo adalah dari satu pintu. Iya. Okay. Dan saya yakin bahwa hari ini Prabowo juga dibatasi untuk bicara empat mata dengan dengan orang-orang yang dengan sumber-sumber informasi lain. Oke. Gitu loh. Nah, ini terjadi Pak. Gitu. Makanya itu yang membuat Pak Prabowo, salah satunya itu yang membuat Pak Prabowo, lamban mengambil keputusan strategis itu. Bisa jadi Pak. Saya punya analisa seperti itu juga. Saya berani mengatakan itu karena apa? Sikap Prabowo seperti ini bukan pribadi Prabowo. Saya melihat ada yang berbeda gitu loh. Prabowo nggak bisa, apalagi disinggung masalah rasa nasionalismenya. Dia akan respon begitu besar. Tapi ini kelihatan kan sepertinya tidak ada apa-apa gitu loh. Maaf, beberapa waktu lalu pada saat Pilpres itu ada beberapa ahli yang bicara soal executive function kalau saya tidak salah dari Pak Prabowo yang dia katakan berkurang seiring usia. Apakah usia juga ini menentukan? Ya, betul. Saya juga karena mungkin ada beberapa gangguan kesehatan yang dialami Prabowo ya. Yang selama ini kita tahu bahwa itu juga membatasi ruang gerak Prabowo. Gitu. Yeah. Cuman masalahnya Pak, kalau ini dibiarkan, ini akan muncul Pak satu kekuatan baru lagi yang kecewa dengan sikap Prabowo seperti ini. Gitu loh. Jadi semakin besar lawan Prabowo nih. Orang yang berharap Pak Prabowo melakukan sesuatu, kemudian tidak dilakukan, kecewa dan menyempal. Kayak seperti inilah kaum Khawarij dalam tari Islam itu kan tadinya ke Ali, kemudian alinya dianggap mengecewakan, mereka menyempal. Begitu. Nah, ini akan terjadi faksi-faksi nih perlawanan antara Prabowo kalau ini dibiarkan. Okay. Dan ini juga artinya oleh kubu geng Solo ini juga dibaca Pak. Akan dimanfaatkan juga mungkin. Pasti. Jadi sudah ada kubu koruptor ya kan, yang juga dianggap main-main di sini. Nah ini satu lagi faksi yang kecewa dengan sikap Prabowo yang seperti ini. Apakah kelompok Purnawirawan akan segera menjadi bagian dari kelompok baru ini? Forum Purnawirawan sekarang ini kan, itu juga bisa jadi menjadi oposisi keras dari Prabowo yang bersikap seperti ini. Oke. Jadi yang beliau lakukan memperbanyak musuh justru. Betul. Okay. Pak, ini ada hal yang menarik dari pantauan saya ke berbagai YouTube, ke berbagai medsos, itu adalah bukan berfungsinya ya, ikut sertanya tentara ke dalam urusan kemarin. Saya lihat di beberapa tayangan ada tentara meski tidak berharapan adalah di jalan. Ya, betul. Ini juga menjadi menarik buat saya Pak ketika melihat penanganan demonstrasi kemarin, begitu aktifnya tentara, ya kan. Nah, tapi di lain sisi saya melihat bahwa ini jangan-jangan merupakan bagian daripada grand strateginya mereka ya kan untuk menempatkan mereka tentara. Itu yang ingin chaos itu. Iya, yang ingin chaos bahwa ini salah satu upaya untuk memposisikan TNI masuk ke dalam killing ground. Karena begini. Tidak lazim ketika polisi begitu membuka ruang untuk tentara masuk terlibat dalam penanganan demo. Karena bagi polisi ini adalah bentuk superioritas polisi yang nggak boleh diganggu-gugat. Tapi kemarin polisi itu dibuka untuk tentara. Bahkan yang paling mengerikan lagi,
saya lihat Asintel Kostrad kemarin memberikan pengarahan kepada massa demonstran. Waduh, ini kerawanan. Kalau saja terjadi perlawanan atau terjadi tindakan misalnya pelemparan, itu jangan salahkan tentara, itu pasti akan melakukan tindakan. Karena satuan tempur loh, Pak. Kostrad. Oh, yang turun itu Kostrad? Iya, kemarin kan Lamongan Kostrad tuh, yang di depan Mako Gegana. Ya, sebagai orang awam kan saya cuma melihat tentara gitu. Itu Kostrad ya? Kostrad. Sepengetahuan saya, Kostrad ini kan pasukan tempur, Satuan tempur. Cadangan tempur. Satuan tempur. Kostrad linut, lintas udara. Gini, apakah kehadiran tentara, kita belum ngomong kontrak nih, belum ngomong bahwa ini pasukan tempur. Apakah kehadiran tentara atas permintaan? Betul. Atas polisi? permintaan, iya. Berdasarkan undang-undang operasi militer selain perang, ya kan? Memang atas permintaan. Kalau situasinya masih belum chaos, Pak. Iya. Artinya atas permintaan polisi. Dan ini atas permintaan polisi semua. Nggak bisa nggak. Mekanisme itu harus dijalankan. Yang kemudian menurunkan Kostrad dan bukan katakan saja pasukan-pasukan apapun namanya yang lebih teritorial sifatnya. Siapa? Pasti permintaan polisi atau? Permintaan polisi. Tapi kan yang menggerakkan pasukan Mabes TNI. Nah ini sangat disayangkan karena masih ada Kodim, satuan teritorial ya, masih ada Koramil, masih ada Kodam, satuan teritorial yang dipandang masih punya korelasi lah dengan. Walaupun hari ini tentara tidak disiapkan untuk melakukan PH, pasukan anti huru-hara, nggak disiap. Apalagi yang dulu tahun 90-an kan pakai hitam betul. Saya masih merasakan di penjuru juga waktu itu. sekarang nggak disiapkan untuk itu kan. Jadi apalagi satuan tempur, gitu. Ketika terjadi sesuatu, satuan tempur, dia akan lakukan tindakan militer banget loh. Karena SOP-nya begitu. Kehadiran pasukan tempur pada saat kemarin itu bagian dari sebuah skenario menurut Bapak? Ya kalau saya melihat itu, jadi kita tentara tanpa sadar digiring ke Kelinggurun, ya kan, oleh Parcok ini agar terjadi blunder. Sehingga apa? Itu tadi karena ego sektoral, persaingan yang sehat. Nah, ini harus disadari loh oleh TNI. Nggak main-main, Pak. Nggak main-main. Boleh memberikan kekuatan, memberikan bantuan kepada polisi. Ya, tapi harus proporsional gitu kan. Masih ada satuan TNI yang bisa mengemban tugas-tugas seperti bukan satuan tempur. Ya. Itu kan itu tidak disadari oleh petinggi-petinggi TNI bahkan ya. Saya juga pertama kali lihatnya aneh, ini Kostrad nih. Asintel Kostrad tuh. Yang dia bicara tuh. Nas namanya, Nas. Itu kalau menurut saya artinya ketika kemarin tidak terjadi apa-apa sebetulnya itu sebuah blessing buat TNI ya. Iya, Pak, betul. Tapi ringkih kan sebetulnya kondisi itu. Betul. Kalau ini berulang, artinya peluang terjadi sesuatu kan semakin besar. Iya, betul. Gitu. Tidak disadari gitu ketika ini dianggap sebuah pembenaran bisa terjadi. Artinya gini, kita nggak bisa menyalahkan prajurit, tapi siapa yang memerintahkan itu gitu loh, Pak. Iya. Begini Pak, saya melihat sesuatu yang bagi saya menarik ya. Biasanya kan yang menjadi katakan saja sasaran jarahan, sasaran sasaran pengrusakan, sasaran vandalisme yang dalam beberapa hal dengan salah dikatakan anarkisme gitu kan. Betul. Sebetulnya kan vandalisme yang dimaksudkan oleh beberapa orang itu. Ini kemudian menjadi pribadi. Rumahnya Ahmad Sahroni pribadi ya. Rumahnya Uya-Kuya. Rumahnya Narpa Urba. Bahkan rumahnya mohon maaf Ibu Sri Mulyani. Puan Maharani kemarin hampir. Kalau Ibu Sri kan sudah kejadian. Ini sesuatu yang sebetulnya dalam kacamata atau penglihatan saya baru. Apakah menurut Bapak ini baru? Dan kalau ini baru, apa yang membuat hal itu terjadi? Betul. Ini bukan saya pikir. Ini adalah bagian ya daripada upaya untuk menggebosi DPR nih. Agar DPR jangan coba-coba melakukan upaya pengungkapan kasus-kasus Jokowi pada masa lalu, apalagi pemaksudan Gibran. Ini kalau saya melihat bahwa inilah political terrorism. Karena apa? Sasarannya terukur, terpilih, yaitu anggota dewan. Gitu.
dan polanya, ya kan? Ini kan perusakan, teror nih, ini teror. Dan saya sempat menyampaikan kepada anggota dewan, ini kalau begini, mereka takut sekarang, mereka merasa terteror dengan kejadian ini. Dan kejadian ini bukan tindakan yang alamiah, bukan. Ini by design, karena orang-orang yang datang juga orang-orang yang terpilih dan bukan dari daerah setempat. Terbukti beberapa ya kan, dan dari Bandung, dari mana. Kan ada banyak anak-anak gitu ya dalam proses penjarahan itu. Ada sekian banyak warga atau sekian banyak publik yang kemudian melakukan itu secara dalam tanda petik alamiah. Tetapi sebetulnya ada grand design besar yang tidak mereka sadari. Betul. Karena gini, pemicunya adalah orang-orang yang dipilih. Gitu, pemicunya untuk melakukan aksi penjarahan ini. Itu. Dan saya lihat bahwa dari tingkah laku dan segala macam ini adalah orang-orang yang terbiasa melakukan kejahatan seperti preman yang masuk pertama kali, yang membongkar jadi pintu gerbang gitu. Perintis, sehingga memicu yang lain. Nah, ini modus seperti ini juga kalau dibiarkan ini menjadi presiden buruk untuk melakukan pressure politik dengan cara teror. Ini udah teror, Pak. Teror kepada anggota DPR. Iya. Dan saya sudah bicara dengan salah satu anggota DPR, dia takut, dia merasa terteror dengan cara seperti ini. Takut untuk apa? Ya artinya gini, untuk berbicara, untuk menyampaikan kebenaran, misalnya gini, tentang pemakzulan Gibran. Ini bisa jadi mereka nggak akan lakukan. Jadi siapa yang dikasih jaminan keamanan kalau bisa polisi diem aja? Oke. Pemakzulan Gibran ada membutuhkan peran DPR. Oh, udah pasti. Iya kan, membutuhkan peran DPR. Kemudian DPR sekarang takut karena itu maksud Bapak. Ini pesan. Pesan yang disampaikan, jangan coba-coba. Kalau mau seperti ini, coba. Dan itu sudah tersampaikan kepada anggota DPR. Kenapa? Mereka sekarang merasa terteror, kan? Untuk mengusik geng Solo melalui mekanisme DPR. Cobain. Artinya apa? Teror itu masuk. Apakah geng Solo sepowerful, secerdas ini untuk membuat sebuah skenario, Pak? Sebetulnya gini, Pak. Persoalan ini kita tidak melihat dia cerdas atau dia. Persoalan sekarang hukumnya nggak jalan, Pak. Sekarang setiap orang bisa melakukan kejahatan ketika dilindungi oleh hukum, itu aja. Nggak sulit. Gitu. Ini masih tetap soal penjarahan. Kalau saya tidak salah, saya hanya lihat di rumah Syahroni, kalau nggak salah, di rumah Syahroni, itu ada mungkin beberapa orang tentara yang berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam arti hadir, gitu ya, meskipun mereka tidak mampu melakukan apapun karena masa begitu banyak. Maksud saya kenapa tidak ada polisi di sana? Itu maka saya bilang kan, ini kejahatan yang dilindungi oleh aparat keamanan itu sendiri, aparat penegakan hukum. Apakah itu kesengajaan atau misalnya begini? Saya yakin atau polisi tidak tahu? Enggak, saya yakin itu kesengajaan. Tidak mungkin, Pak. Ketika datang kelompok orang untuk melakukan aksi kekerasan, kan itu sudah tercium pasti. Tapi ketika ini dibiarkan, bayangin semua rumah yang didatangi oleh kelompok ini hancur, Pak. Itu kan perlu waktu, ya kan? Dan memang waktunya juga tidak tidak dalam satu waktu. Kalau saya tidak salah, rumahnya Pak Syahroni itu lebih dulu tuh. Iya, udah masih inilah, matahari masih ada lah gitu kalau lihat dari gambarnya ya. Kemudian Eko kan sekitar pukul 8 sekian begitu ya. Betul. Uya-Kuya setelah itu. Kemudian meskipun kemudian Pak Ibu Sri Mulyani, di pukul 1-an. Meskipun kelihatannya itu tidak dilakukan oleh orang yang sama gitu ya. Jadi kemarin itu kelihatan sekali bagaimana mereka membagi tugas. Karena apa? Aksi demo kemarin, aksi perusakan kemarin terjadi masif dalam satu waktu. Berarti kan ini sebuah kegiatan direncanakan. Apalagi kemudian terjadi pembiaran saya yakin, Pak, kalau polisi serius, gegana nggak akan terjadi, Pak. Sampai gudang pelurunya, Pak. Kalau yang
Ini kan berita tentang Gegana juga tidak terlalu banyak ya, hanya kemudian disebutkan terbakar. Iya. Dalam apa Bapak punya data, punya ini temuan baru? Saya dapat informasi dari teman yang tadi itu nggak saya sebut namanya. Ya. Sampai polisi itu kan memohon kepada pelaku demonstran, Pak jangan bakar gudang peluru, Bapak ambil pelurunya nggak apa-apa. Coba sampai kayak gitu. Coba. Itu daerah yang paling vital loh Pak. Gegana, Ya. gudang peluru dengan amunisi lah katakan amunisi, ya. Dan amunisi kan mungkin hal-hal yang bisa meledak. Iya gitu pastinya, pastinya. Nah, diserang oleh masa ojol kan ya, masa enggak bersenjata lah. Mengapa polisi tidak itu bisa? Itu dia makanya. Jadi ada semacam kayak jangan bakar Pak, ambil boleh coba Pak, sampai kayak gitu. Karena kalau dibakar meledak nih. Itu kan semacam sebuah penyerahan diri nih Pak ya, bahwa mereka polisi, padahal itu Gegana loh Pak. Di samping marinir kantornya, yang di Keramat. Tapi memang depan udah kebakar banyak, cuma gudang peluru itu, gudang munisi, sampai kayak gitu. Jadi kalau dibilang gudang munisi jebol, ya jebol memang. Kan nggak boleh terjadi tuh Pak. Boleh kantor terbakar. Apakah ini ekses yang tidak direncanakan sebelumnya, atau memang by design? Jadi ini by design. Cuma kan nggak sampai ke situ gitu. Mereka berpikir. Ternyata masa ini sampai masuk ke situ. Sehingga terjadi keputusan-keputusan yang sebetulnya sangat nggak boleh terjadi, keputusan seperti itu. Jangan diambil segala macam. Jangan dibakar tapi ambil boleh. Itu kacau bener. Mungkin dalam kondisi sangat terdesak. Iya, betul. Artinya gini, di luar rencana gitu Pak. Rencananya sampai sini ternyata kasus jauh. Kemarin entah polisi, entah siapa, aparat hukum, penegak hukum, itu mengatakan bahwa anarko, jelas-jelas dikatakan anarko berada di balik semua ini. Apa sih indikasinya kemudian anarko yang menjadi itu kan sebuah pengalihan. Kalau kita bicara anarko itu udah bicara masa lalu lah. Saya tahu itu udah sesuatu yang sulit lah untuk dia bangkit seperti sekarang ini. Ya. Mungkin salah satu nama yang harus dia korbankan melihat ya kan aksi-aksi yang anarkis seperti ini. Orang selalu berpikiran ini hanya bisa dilakukan oleh kelompok anarko gitu. Tapi ya kan jika preman dilibatkan pasti bisa. Apalagi kemudian ya kan dibiarkan oleh aparat keamanan. Jadi begitu cepatnya Pak kejadiannya Pak. Karena memang targetnya adalah chaos. Inilah saya bilang bahwa demonstrasi ini bukan dalam rangka menyampaikan aspirasi, tapi dalam rangka makar terhadap pemerintahan yang sah. Ini makar kategorinya Pak. Kalau menurut Bapak sendiri anarko ini memang masih ada? Masih powerful? Masih bisa hidup? Masih gentayangan? Enggak. Kalau gini, buat mereka yang tahu, ini jadi bahan ketawaan. Kalau dibilang di alasan anarko, lebih bagus dia bilang anak STM atau preman. Jelas ya. Iya, jelas ya kan. Betul. Ya, dan hari ini atau mungkin ketidakjelasan itu yang membuat semua di sisi lain diharapkan publik adalah gitu yang jadi apa namanya? Mungkin betul. Kambing hitamnya. Tapi di sisi lain juga dari sisi ini paling tidak sudah ketangkep satu entitas yang namanya anarko. Iya, memang seperti itu. Kalau saya ngelihat tadi bahwa mereka yang melakukan sebuah rencana jahat, tapi mereka nggak tahu bahwa rakyat udah pinter gitu loh Pak. Nggak bisa lagi dibohongin. Seperti sekarang ini kasus, kan udah jelas-jelas ini. Siapa yang terakhir yang menyuarakan demo kan gitu Pak. Iya, betul. Udah kelihatan banget. Bahkan yang menggagas awal itu Revolusi Rakyat Indonesia namanya kan. Betul. Dia sendiri juga akhirnya ketakutan gitu loh. Karena kok jadi kayak seperti ini gitu. Betul. Arahnya. Justru kalau misalnya demo yang original nih Pak ya, mereka akan lindungi DPR agar berani DPR mengambil langkah, ya kan, membuka tabir gelapnya Jokowi, memaksudkan Gibran kan gitu Pak. Tapi ini justru dia yang menjadi sasaran teror, menjadi sasaran kejahatan gitu. Iya, pembegalan. Begal demo nih, begal demo dan political terrorism sudah terjadi dengan korban DPR. Coba Pak.
Oke. Meskipun misalnya di sisi lain memang ada figur-figur menyebalkan di sana ya. Iya, tapi kan ya kita ngelihatnya bahwa ini semakin terpuruk DPR. Oke. Presiden sudah memberikan instruksi yang nadanya keras. Ya, terminologinya saya lupa lagi, tapi keras lah ya gitu. Tapi di sisi lain beliau belum melakukan apapun yang dirasakan real sesuai dengan tuntutan awal. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tenang. Kalau menurut Bapak, apakah ini akan tetap tenang atau ini masih bisa dikatakan sebagai sebuah bara yang bisa menyala lagi kapan tahu? Saya yakin bahwa persoalan jadi gini, Prabowo harus tahu persis ya kan apa yang dirasakan oleh publik saat ini, Pak. Ya kan? Ketika ya kan tuntutan publik ini belum terpenuhi, ya kan? Ini akan tetap jadi bara. Jadi yang sekarang ini nggak muluk-muluk publik minta ganti Kapolri karena dialah sumber ya kan terjadi ketidakadilan. Betul. Yang sangat kalau ini persoalan ketidakadilan dilakukan oleh polisi itu sangat dirasakan oleh masyarakat, Pak. Nah ini harus terbaca oleh Prabowo. Kalau sekarang nih hari-hari menjadi tenang, itu apakah kondisi yang bisa mengecoh atau katakan apa namanya? Atau betul-betul ini dalam kondisi tenang atau justru orang takut untuk turun? Artinya begini, Pak. Situasi seperti sekarang ini kan. Ini nanti akan memicu persoalan. Terjadi aksi yang targetnya langsung kepada Prabowo. Dipersalahkan Prabowo nanti. Karena apa? Karena itu tadi bahwa tuntutan masyarakat tidak terpenuhi. Jadi kelompok geng Solo ini nggak perlu repot lagi untuk ngantem ini. Ini ada kalaupun nanti terjadi lagi gejolak, itu sudah langsung targetnya langsung gitu loh. Betul. Udah nggak ada antara lagi. Kemarin kan DPR gitu ya. Tapi langsung Prabowo. Geng Solo akan full power. Didukung oleh massa, oleh publik. Coba ini. Jadi menurut Bapak, ini keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Pak Prabowo harus mengambil kebijakan yang solutif, yang sesuai dengan tuntutan publik. Jadi untuk kali ini, saya berharap dengarlah suara hati nurani rakyat. Yang satu ini aja. Nggak muluk-muluk, Pak. Nggak sulit. Dan itu di bawah kemenangan Prabowo. Di bawah otoritasnya Prabowo. Apakah yang dilakukan oleh organisasi-organisasi massa, para tokoh-tokoh masyarakat, sudah cukup? Atau mereka harus lebih vokal meminta kepada Presiden untuk mengambil solusi nyata? Saya pikir pernyataan-pernyataan sekian ratus organisasi masyarakat itu sudah sesuatu sudah mewakili aspirasi masyarakat. Lebih dari itu, tadi aksi lagi, Pak, dengan sasaran langsung. Iya. Dan lebih buruk nanti dampaknya. Oke, clear, Pak. Terima kasih sekali, Pak. Sama-sama. Sobat Madilog, sejarah selalu memberi peringatan. Kekuasaan yang tak belajar dari jeritan rakyatnya akan dihantam ombak yang lebih besar. Teori-teori kerusuhan hanyalah cermin yang memantulkan bahwa rasa hina, ketidakadilan, dan represi tak pernah bisa ditutup dengan pentungan atau gas air mata. Dalam puisi legendaris Percy Bysshe Shelley, The Mask of Anarchy, yang ditulis setelah pembantaian rakyat di Manchester, sang penyair berseru, "Bangkitlah seperti singa setelah tidur panjang dalam jumlah yang tak terkalahkan. Guncangkan rantaimu ke bumi laksana embun yang jatuh ketika kau terlelap. Kalian banyak, mereka sedikit." Kata-kata Shelley mengingatkan kita bahwa massa bukanlah hantu yang bisa dipukul rata dengan label anarko. Mereka adalah potret keresahan nyata. Dan bila negara memilih menutup telinga, keresahan itu akan menjelma badai pada akhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak. Barakallahu.